Kota Bengkulu adalah ibu kota Provinsi Bengkulu, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar kedua di pantai barat Pulau Sumatera setelah Kota Padang. Sebelumnya, kawasan ini berada dalam pengaruh Kerajaan Indrapura dan Kesultanan Banten. Kemudian dikuasai Inggris sebelum diserahkan kepada Belanda. Kota ini juga menjadi tempat pengasingan Bung Karno dalam kurun tahun 1939 hingga 1942, pada masa pemerintahan Hindia Belanda, dan menjadi kota kelahiran salah satu istrinya yaitu Fatmawati. Kota Bengkulu memiliki luas wilayah sebesar 152,00 km persegi, dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebesar 371.828 jiwa, yang terdiri atas 187.655 orang laki-laki dan 184.173 orang perempuan. Secara geografis, Kota Bengkulu terletak di kawasan pesisir yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Kota ini memiliki ketinggian rata-rata kurang dari 500 meter, sebagai daerah yang berada di pesisiran. Kota Bengkulu tidak memiliki wilayah yang berjarak lebih dari 30 km dari pesisir pantai. Kota Bengkulu berbatasan dengan Kabupaten Seluma di selatan, Samudra Hindia di barat, dan Kabupaten Bengkulu Tengah di utara dan timur. Kota ini dilayani oleh Pelabuhan Pulau Baai, yang merupakan pelabuhan samudera satu-satunya di Provinsi Bengkulu. Selain wilayah yang berada di daratan Sumatera, Kota Bengkulu juga membawahi sebuah pulau kecil yang bernama Pulau Tikus. Kedatangan orang Eropa ke Kepulauan Indonesia disebabkan oleh keinginan untuk memperoleh langsung rempah-rempah dari sumbernya. Di sejumlah negara Eropa didirikan maskapai yang tujuannya adalah mencari rempah-rempah dan menjualnya di pasar Eropa. Orang Belanda mendirikan VOC atau Verenigde de Oost-Indische Compagnie, atau maskapai serikat untuk Hindia Timur. Orang Inggris mendirikan East India Company atau maskapai untuk Hindia Timur. Salah satu rempah-rempah yang dicari adalah lada. Salah satu daerah di mana lada tumbuh adalah di bagian selatan Pulau Sumatera. Tahun 1633 VOC mendirikan pos perdagangan di Bengkulu, kemudian VOC mengusir Inggris dari Banten. Ini memaksa East India Company, yang tetap ingin terlibat dalam perdagangan lada, mendirikan tahun 1685 suatu pos di Bengkulu, yaitu Bencolen dalam bahasa Inggris. Dengan tujuan mencari lada, untuk melindungi pos ini, Inggris mengirim pasukan kecil. Kehidupan di Bengkulu sangat susah bagi orang Inggris. Dibandingkan dengan India, saat itu perjalanan pelayaran dari Inggris ke Bengkulu memakan waktu 8 bulan. Pertentangan muncul antara penguasa di London dan India di satu pihak, dan mereka yang ingin mempertahankan pendudukan Inggris di Sumatera untuk melanjutkan perdagangan lada. Di samping Fort Marlborough, Company juga membangun Fort York di Bengkulu, dan Fort Anne di Mukomuko. Terjadi juga bentrokan dengan penduduk setempat. Tahun 1719, Inggris dipaksa meninggalkan Bengkulu. Inggris kemudian kembali, namun, di tahun 1760 Fort Marlborough menyerah kepada pasukan yang dikirim Prancis. Pada tahun 1807, Residen Inggris Thomas Parr dibunuh. Parr diganti Thomas Stamford Raffles yang berusaha menjalin hubungan yang damai antara pihak Inggris dan penguasa setempat, di bawah perjanjian Inggris dan Belanda yang ditandatangani di tahun 1824. Inggris menyerahkan Bengkulu ke Belanda, dan Belanda menyerahkan Melaka ke Inggris. Namun, Belanda baru sungguh-sungguh mendirikan administrasi kolonialnya di Bengkulu pada tahun 1868, karena produksi rempah-rempah sudah lama menurun. Belanda berusaha membangkitkannya kembali, ekonomi Bengkulu membaik dan kota Bengkulu berkembang. Pada tahun 1878, Belanda menjadikan Bengkulu residentie terpisah dari Sumatera Selatan. Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, Bengkulu merupakan salah satu kota kecil dengan luas 17,6 km persegi dalam Provinsi Sumatera Selatan. Penyebutan kota kecil ini kemudian berubah menjadi Kota Madya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintah daerah. Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu,
Kotamadya Bengkulu sekaligus menjadi ibu kota bagi Provinsi Bengkulu. Namun, undang-undang tersebut baru mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni tahun 1968, setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 20, tahun 1968. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Bengkulu, Nomor 821-27-039, tanggal 22 Januari tahun 1981, Kotamadya Daerah Tingkat 2 Bengkulu, selanjutnya dibagi dalam dua wilayah setingkat kecamatan, yaitu, Kecamatan Teluk Segara, dan Kecamatan Gading Cempaka, dengan ditetapkannya Surat Keputusan Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat 2 Bengkulu Nomor 440 dan 444, tahun 1981, serta dikuatkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1, Bengkulu, Nomor 141, tahun 1982, tanggal 1 Oktober 1982, penyebutan wilayah kedatukan dihapus, dan kepemangkuan menjadi kelurahan, selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41, tahun 1982, wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 2 Bengkulu terdiri atas dua wilayah kecamatan definitif, dengan Kecamatan Teluk Segara membawahi 17 kelurahan dan Kecamatan Gading Cempaka membawahi 21 kelurahan, kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46, tahun 1986, luas wilayah Kotamadya Bengkulu bertambah, yaitu menjadi 144,52 km persegi dan terdiri atas 4 wilayah kecamatan, 38 kelurahan serta 17 desa. Kota Bengkulu juga memiliki sejumlah andalan tempat wisata, di antaranya ada Pantai Panjang, Kampung Cina, Pantai Tapak Paderi, Pantai Jakat, Danau Dendam Tak Sudah, dan, pada kota ini juga terdapat beberapa bangunan dan benteng peninggalan Inggris. Di antaranya Fort Marlborough yang didirikan tahun 1713, Monumen Hamilton, Monumen Park, dan, pada kawasan pusat kota, objek wisata rumah pengasingan Bung Karno terletak di Jalan Soekarno-Hatta, dan Masjid Jamik yang didesain oleh Insinyur Soekarno. Bukan cuma itu, sejumlah potensi kuliner kota Bengkulu juga sangat menarik, beberapa di antaranya seperti Pendap, Lempuk Durian, Pondok Durian Bengkulu, Baitat dan lain sebagainya. Salah satu tempat yang bisa menjadi rujukan untuk berbelanja oleh-oleh, para pelancong bisa mendatangi daerah Anggut Kota Bengkulu. Kawasan ini sudah ditetapkan pemerintah lokal menjadi sentra khas oleh-oleh. Di bidang perhubungan, Bandar Udara Fatmawati Soekarno merupakan bandar udara di Kota Bengkulu, yang sebelumnya bernama Bandara Padang Kemiling. Sedangkan untuk melayani transportasi laut, di kota ini digunakan Pelabuhan Pulau Bayi, atau disebut juga Pelabuhan Bengkulu yang selesai dibangun pada tahun 1984. Sebelumnya kawasan ini merupakan suatu lagun atau kolam yang terbentuk oleh lidah pasir yang membujur dari arah selatan ke utara.